Dia tuh gentleman menurut aku. Kalau nggak bisa deh. Udah lah, kenapa nangis? Saya Dr. Dion Christian dan saya adalah dokter estetik di Maharis Clinic. Saya Dr. Devina, saya anti-aging dan estetik dokter di Maharis Clinic. Jadi awalnya itu memang dari kecil cita-citanya udah mau jadi dokter. Terus setelah koas, kemudian pendidikan, baru tuh berasa passionnya di mana sih gitu. Jadi saya kuliah di Fakultas Kedokteran Atmajaya. Saya masuk di tahun 2008. Setelah lulus, saya ikuti berbagai pelatihan tentang ATLS untuk trauma, untuk jantung, segala macam yang berkaitan dengan IGD. Makanya saya sempat kerja di rumah sakit dulu. Saya kerja di rumah sakit St. Carolus yang di Salemba selama 2 tahun. Di situ jadi dokter IGD, jadi dokter jaga bangsal gitu kan. Di sana menangani banyak pasien. Setelah dari rumah sakit 2 tahun, saya baru ke estetik, ke Maharis Clinic langsung. Saya ikut pelatihan estetik baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan saya juga sedang mengikuti pelatihan di American Academy of Aesthetic Medicine. Lagi terhambat karena COVID, semoga bisa lebih cepat lulusnya. Saya ambil SMA-nya itu di SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta yang Tanjung Duren. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi dokter di Atmajaya, lulus sebagai dokter umum, lalu mengambil lagi Magister Anti-Aging di Universitas Udayana, Bali. Jadi itu sebenarnya ilmu kedokteran yang mempelajari tentang penuaan, baik dari kulit, dari gaya hidup, postur, intinya secara keseluruhan. Karena kan biasa saat ini kita hanya terlalu fokus ke wajah ya, kita kadang lupa untuk yang lain-lainnya, seperti hormonnya, gizinya, dan lain-lain. Nah di sini saya berfokus tidak hanya pada wajah, jadi nggak hanya dari luar, tapi juga dari dalam tubuh kita. Jadi awalnya karena semua orang tuh pasti akan mengalami penuaan. Terus kan saya juga punya orang tua ya, saya sayang banget sama orang tua, jadi maunya mereka hidupnya umurnya panjang, tapi kualitas hidupnya juga baik. Jadi jangan umurnya panjang tapi terus sakit-sakitan. Pas kenal skincare itu ketika baru mau masuk estetik, jadi sebelum masuk Maharis saya memang ada kursus estetik juga. Baru belajar tuh di situ, penting skincare, penting sunscreen segala macem. Jadi saya tahu, oke, selama ini gaya hidup saya salah. Investasinya salah nih gitu kan. Kayaknya nih malah rugi nih, malah kulit saya bisa rusak kalau begini terus. Jadi saya tahu dari sana sih sebenarnya. Setelah saya berhenti dari Corolus, ya yang saya lihat ya Maharis Clinic sebenarnya, karena dengan Maharis Clinic ada klinik yang proper, saya lihat menjaga semuanya. Karena kan saya dari rumah sakit backgroundnya kan, jadi rada perfeksionis terhadap semua tindakan estetik, harus bersih, harus benar-benar bahan yang bagus gitu kan. Dan ketika saya search tentang Maharis Clinic, itu semua terpenuhi ekspektasi dan kriteria saya. Jadi ya saya pilih Maharis Clinic. Jadi awalnya tuh saya bingung juga mau masuk kemana ya. Soalnya kan nggak punya background di estetiknya, baru literally mau masuk bekerja. Terus kebetulan saya lihat di Instagram, di Instastory, kakak kelas saya Dokter Diki tuh ngepost lagi cari, waktu itu dicarinya nurse sebenarnya. Terus saya iseng nanya, kok lagi butuh dokter nggak gitu. Terus dia bilang, oh daftar aja Devi. Akhirnya aku daftar, masuk deh di Maharis. Saya di Maharis Clinic udah lebih dari 2 tahun sebenarnya. Menurut saya sih, kalau saya membandingkan dengan cerita-cerita teman saya yang di estetik juga, mungkin salah satu yang keunggulan di sini adalah kekeluargaan. Jadi kalau di tempat lain mungkin kita satu dengan yang lain, dengan ownernya mungkin kita nggak kenal. Kalau ini dengan ownernya sendiri, dengan Dr. Kevin, kita bisa dekat, bisa bercerita segala macam gitu kan. Jadi menurut saya di sini kekeluargaannya pun sangat terjaga, apalagi lingkungan kita kerja kan stressful gitu kan, menghadapi banyak pasien, tuntutan gitu kan. Tapi kalau misalkan disupport satu sama lain, itu jadi jauh lebih nyaman sebenarnya. Jadi menurut saya sih sangat menyenangkan ya, terutama bagi yang dulu awal banget kan belum ada backgroundnya di bidang estetik. Karena estetika itu sedikit berbeda dengan kedokteran medis yang di rumah sakit yang kita biasa belajar penyakit. Nah di sini tuh
Jadi saya harus mempelajari skill-skill baru seperti botox, filler, laser. Dasarnya itu harus kita pelajari ulang sebenarnya. Dan kemudian sisa yang lainnya itu kan yang pendidikan formal, yang lainnya adalah non formal seperti course di Paris, kemudian di Korea, dan lain-lain. Nah di Maharis itu kita saling support dari dokter Kevin, dokter Diki waktu itu masih pendidikan, terus tim dokternya semua tuh saling support. Jadi kalau kita ada problem, misalkan ada sebuah case yang unik atau lebih rare, kita tuh bisa sharing knowledge gimana sih harusnya kita men-treat pasien ini supaya hasilnya itu maksimal. Kalau dengan pasien, menurut saya lebih gampang maintain dengan pasien karena dari rumah sakit ke sini, malah menurut saya di rumah sakit lebih susah maintain untuk hubungan dengan pasiennya. Jadi ya background saya di rumah sakit yang saya bawa ke sini. Komunikasi adalah yang terpenting menurut saya untuk menjelaskan semua treatment yang kita mau lakukan, ekspektasinya. Jadi mungkin ketika saya ketemu dengan pasien pertama kali itu saya banyak ngomong. Saya bakal cerita dulu tentang yang dia butuhkan apa, targetnya apa, treatment yang kita mau lakukan apa, efek sampingnya apa. Mungkin kadang-kadang saya saking semangat cerita sampai kadang-kadang terlalu detail ceritanya gitu kan. Ya tapi oke menurut saya untuk menceritakan semua itu. Nah ketika udah selesai, semua udah saling percaya, ya kita baru melakukan treatment gitu. Jadi menurut saya ya penting komunikasi. Dok Dev, Dok Yon, banyak kan yang belum tahu kalau kalian itu adalah Pak Sutri ya. Masa sih? Sama suami istri. Coba tes ke dia deh, saya mah inget. Di perpustakaan. Perpus kampus. Salah. Di perpus sih, soalnya kan aku dulu tiap pulang kuliah nunggu dijemput supir. Jadi nunggunya di perpus. Seingat aku sih. Untung ingetan kita berbeda. Jadi pertama kali saya lihat Devina sebenarnya lagi ikut UKM si Atma Search itu. Meskipun saya nggak tahu kenapa saya masuk sana, ternyata ada manfaatnya ketemu jodoh di sana kan. Bahkan aku nggak lihat kamu. Iya, aku yang lihat kamu. Jadi pertama kali itu saya lihat dia di sana lagi abis rapat kalau nggak salah. Cuman sekilas kelihatan mukanya dari samping, lihat matanya, lihat senyumnya. Itu cinta namanya Dok. Kayaknya sih. Gampang sih karena sebenarnya kita sama-sama satu UKM, jadi banyak alasan untuk hubungin dia. Jadi pertama kali saya hubungin dia itu saya tagih utang, uang kas. Karena dia belum bayar uang kas. Saya yang tagih meskipun saya bukan bendahara. Dari sana ya udah chat kan, SMS dulu. Gitu habis SMS ya udah karena saya tahu dia sering di perpustakaan, saya samperin ke perpustakaan. Oh iya benar dong, berarti pertama kali ketemu di perpus. Iya, oke lah. Seneng lah ya. Enggak, sedih. Soalnya dulu kan dulu tuh sebenarnya nggak boleh pacaran sama orang tua. Pas masih itu kan baru masuk kuliah ya, baru banget. Pas masih SMA tuh nggak boleh. Terus jadi dan karena aku paling dewasa juga di keluarga, jadi punya adik nggak punya kakak, jadi tuh bingung awalnya kayak gimana ya ngasih tahu ke orang tuanya gitu loh kalau lagi deket sama orang. Bahkan dulu dia mau lapor pacaran aja tuh sampai ketakutan, stres. Sampai nangis kali ya? Nangis ya? Enggak. Oh, soalnya dia, aku ulang tahun. Kayaknya dua bulan setelah kenalan, masalah aku ulang tahun terus tiba-tiba dia datang ke rumah. Ya itu kan shock terapi ya. Terus dia udah kenalan sendiri. Bahkan dulu pas saya nyamperin dia bawa kue, saya nggak dikasih masuk ke rumahnya. Di depan doang sama dia. Mamanya yang suruh saya masuk malah kan. Di depan pagar. Di depan pagar. Berarti Dokter Dion yang apa ya, usahanya keras ya. Pastilah, kita kejar terus. Gas terus ya Dok. Gas terus. Sebenarnya kalau ke orang tua mungkin rada susah karena satu dia kan memang belum pernah pacaran gitu kan. Dia juga jadinya rada awkward gitu kan gitu. Ya memang sih dulu kayaknya rada jarang kali ya kalau ke rumah dia. Kebanyakan tuh ngobrol lewat chat segala macem kan. Jadi ya otomatis sebenarnya nggak gitu sering ketemu orang tuanya. Mungkin akhir-akhir setelah lulus mulai. Pas aku ujian. Oh iya pas dia ujian. Jadi tiap kali aku mau ujian besar tiap tahun tuh
tiap semester dia tuh selalu datang ke rumah buat ngajarin, kayak bawa segampang buku. Ya mungkin dari situ baru sering ketemu. Awal-awal kan jarang. Devina tuh orangnya, jadi gini, mungkin kalau dia smart, dia itu skillful, semua orang udah tahu menurut saya gitu kan, tapi mungkin banyak sisi yang dimana orang nggak tahu tentang Devina. Jadi sebenarnya Devina itu orangnya lembut ya. Dia dalam artian tuh dia itu ke orang lain sebenarnya kayak tulus, dia itu nggak mau bohong, dia itu jujur. Makanya menurut saya tuh orang kayak Devin itu jarang sebenarnya gitu, karena dari semua sikap yang dia lakukan menurut saya sikapnya itu yang benar gitu. Salah satunya takut akan Tuhan gitu kan. Jadi ya itu yang membuat saya mungkin suka dengan kepribadian dia, karena sekarang kan banyak orang yang fake segala macam gitu kan, itu nggak terlihat dari Devina gitu. Yang dia kerjakan semua ya benar-benar dari hatinya dia menurut saya. Dewasa sih, bijaksana, terus bisa mengayomi, karena kan aku paling dewasa kan, merasanya punya kakak lagi sebenarnya, kayak karena dia juga lebih tua 2 tahun kan, jadi kayak makanya dari awal itu berasanya ada sosok yang bisa memberikan teladan gitu. Terus orangnya memang agak perfeksionis dalam hal pekerjaan terutama ya, jadi kalau kayak sebenarnya secara umum hasilnya bagus, cuman menurut standar dia tuh kurang, dan itu kadang bisa terlalu dipikirin sampai ke rumah. Dan di sana tuh baru aku kayak ngasih support, ya udah kita perbaikin di next session lagi gitu kan, nggak bisa dalam satu sesi juga langsung sempurna. Bisa diceritain gitu. Oke, itu pengalaman yang, jadi gini, sebenarnya permintaan Devina dulu adalah saya mau kamu melamar aku tuh dengan cara yang berbeda, nggak kayak orang lain. Oke, saya turutin caranya. Ya dengan cara yang berbeda. Jadi waktu itu sebenarnya, dan satu lagi permintaan dia adalah sebelum kamu melamar aku, kamu mesti ngomong ke orang tua aku, gitu kan. Ya udah, jadi rencananya waktu itu mau melamar, dia masih internship di Bali. Tapi itu nggak terduga sih, maksudnya itu kan kayak ngomongan sekilas aja gitu, dan waktu itu nggak ada planning apa-apa soalnya. Jadi waktu itu dia masih internship di Bali gitu kan, saya di Jakarta, jadi kan nggak ketemu, gampang nih untuk merencanakan gitu kan. Saya ke rumah orang tuanya dulu, saya bilang ke orang tuanya saya ingin melamar Devina gitu kan, pengen kasih cincin ke Devina sebagai tanda saya serius gitu kan. Tapi orang tuanya salah tangkep gitu, yang dia pikirkan itu adalah lamaran gitu kan. Makanya orang tua Devina tuh bingung mau lamar anak, tapi kenapa anaknya doang, orang tuanya nggak diajak gitu maksudnya. Karena Devina di Bali, orang tuanya di Jakarta. Saya mau ke Bali, waktu itu pas banget bareng sama orang tua saya, memang lagi pingin liburan mereka gitu kan. Jadi waktu itu keluarganya Devina bilang, nanti aja lamarnya, jangan sekarang, jangan di Bali gitu kan. Nanti kita ketemu secara keluarga gitu kan. Terus saya bilang, saya cuma mau kasih cincin sebagai tanda serius gitu kan. Itu ada miskomunikasi di sana. Akhirnya nggak boleh tuh. Saya nggak dikasih izin buat ngelamar Devina gitu kan. Saya udah beli cincinnya gitu kan sebenarnya kan. Ya udah, karena saya bingung, saya bilang aja ke Devina, tahu nggak, aku baru ke rumah mami papi kamu loh. Dan aku bilang, aku mau ngelamar kamu, tapi mereka nggak kasih aku gitu. Terus dia nggak percaya, kamu bohong ya? Kamu bohong kan gitu katanya. Enggak, bener, ini aku udah beli cincin ya, saya fotoin gitu. Nggak mungkin, itu kamu cari di internet ya gitu kata dia. Enggak kok gitu, saya fotoin dengan background rumah saya. Tuh kan bener, ini cincin yang aku beliin buat kamu. Jadi saya melamar dengan cara yang tidak biasa menurut saya, ya gak? Tapi akhirnya abis itu itu lagi jaga malam posisinya, jam berapa, jam 11 malam kan? Jam 11 malam? Jam 11 malam. Syok kan, kayak lagi jaga malam terus dikirimin beginian. Akhirnya besokannya telepon ke orang tua, nanya, ternyata tuh mereka salah nangkep. Kalau anak sekarang kan zamannya kayak bule gitu kan, yang will you marry me, terus baru acara sanggit kalau Chinese. Nah mereka kira tuh acara lamaran yang Chinese itu loh yang besar, yang undang keluarga. Makanya ada miskomunikasi di sana. Tapi jadi tercapai cita-cita kamu. Cara yang jadi tidak ketahuan kan? Ya, tapi memang itu beda. Mungkin nggak ada yang ngelamar kayak aku dari handphone. Oh jadi karena chat yang klarifikasi itu jadi I do gitu dong? Sebenarnya sih memang udah idol. Enggak, akhirnya dia
ngelamar benerannya lagi tuh pas Ya abis itu di kan saya Bali ke aku Bali. ulang tahun. Ya Yang ulang tahun. ngelamar ala-alanya lah ya. Kan dia udah tahu juga kan. Oh, jadi dokter Dion samperin dokter Dev di Bali. Ya. Itu secara formalnya ya? Iya. Gimana tuh dok? Waktu itu di Bali saya ngomong, kan kamu udah tahu ya aku mau ngelamar kamu. Nah sekarang kamu kasih cincin. Enggak, dia buat video. Dia buat video sendiri yang tentang, kan kita pacaran soalnya 7 tahun ya? 7 tahun mau 8 tahun Mungkin. waktu itu. Terus dia buat video sendiri buat ngelamarnya. Nggak ada yang berubah dari Devina, tetap Devina yang lama, tetap Devina yang baik, tetap Devina yang tulus mengerjakan semuanya. Devina yang jujur. Itu yang dokter Dion suka. Itu yang saya suka mungkin dari sifatnya dia. Meskipun dia keras kepala, yang saya suka adalah yang setiap dilakukan itu benar-benar bukan bermaksud jahat, nggak ada maksud jahat ke orang lain. Itu yang saya lihat, itu yang jarang pada orang. Kenal banyak orang, lihat banyak orang, tapi yang seperti ini jarang. Tuh, dia sampai nangis. Yang saya berkaca-kaca sih. Dia cengeng loh, dia cengeng. Oh iya. Saking lembutnya dia tuh cengeng, dia gampang banget nangis. Dia gampang tersentuh, makanya apalagi kalau kita lagi ngomongin orang tua gitu kan, dia sayang banget sama orang tuanya. Jadi itu yang bisa membuat hal-hal yang kelihatan dari dia. Oke. Ya ampun dok. Tapi betul, Memang gitu ya dokter Dion. memang begitu. Dia sama keluarganya deket Baik, banget, baik. dengan adik-adiknya. Dia begitu sayang banget sama orang tuanya. Ya, kelihatan kan dari situ kan, kalau orang dari atasnya udah seperti itu dengan keluarganya yang sudah dekat segala macam, ya biasa pembawaan dirinya pun sepertinya baik. Dia tuh gentleman menurut aku. Gimana? Kalau nggak bisa deh. Udah lah, kenapa nangis? It's okay. Ya, kan nangisnya. Dokter Dion tuh gentleman dan Iya, dia tuh gentleman dewasa, memikirkan semuanya ke depan. Kayak even bahkan sebelum married tuh dia udah mikirin dulu kayak 10 tahun ke depan tuh kita maunya punya keluarga seperti apa, kehidupan yang kayak gimana. Dan dia memplanning semua kehidupan kita tuh supaya memberikan kehidupan yang baik gitu untuk kita ke depannya. Dan orangnya sih nggak ada bedanya ya menurut aku dari sebelum nikah dan sudah nikah. Justru menurut aku setelah menikah tuh makin kelihatan lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, baik ke saya, baik ke pasien, itu kelihatan banget bertanggung jawabnya. Dimana biasanya orang itu kan kalau ke, apalagi di dunia estetik itu kan kebanyakan ya kita kadang ke pasien itu kayak anggapannya bukan secara personal, sedangkan dia itu bisa secara personal ngajak ngomong pasien, treatment pasien, jadi pasien itu berasa nyaman juga dan gak cuma sekedar kerja, jadi literally mengenal pasien itu lebih dalam. Dan menurut aku tuh salah satu kelebihan dia bisa mengayomi juga. Tetap menjadi diri kamu, karena kamu udah baik sekarang. Jangan kamu berpikir yang jelek-jelek, kamu lakukan aja yang jujur, kamu lakukan yang sesuai perintah Tuhan. dokter Devina. I love you just the way you are. Ampun.